Meskipun kita tahu bahwa definisi sukses setiap orang itu tentu berbeda, tetapi tidak ada salahnya untuk tahu rahasia sukses dari sosok inspiratif yang bersama kita. Sesaat lagi akan kita dengarkan ya rahasia sukses dari Direktur Utama PT PLN Persero, yaitu Bapak Darmawan Prasojo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi-pagi lewat jembatan, kita berjalan dengan bergandengan. 16 tahun YBM PLN berjuang, terangi negeri dalam kebersamaan. Yang kami hormati, kami banggakan Pak Komisaris PLN, Pak Alex Iskandar Munaf, dalam hal ini mewakili Pak Komut, para BOD dan senior leaders PLN. Di sini ada Pak Didi dengan Pak Bob yang mewakili dari direksi tadi secara offline. Yang saya banggakan Ketua Umum YBN PLN Pak Iskandar. Luar biasa ini Pak Iskandar kegiatannya. Terima kasih atas semua perencanaannya yang berjalan dengan rapi. Ini segenap jajaran Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas dan pengurus YBM. Juga hadir di sini Ketua YPK PLN Pak Supriyadi, matur sembah nuwun Pak, sampun rawuh wonten mriki. Rektor IT PLN Prof Iwa Garniwa Mulyana, terima kasih. Ini Rektor UIN Syarif Hidayatullah, ini atau yang mewakili Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia yang mewakili juga. Kemudian yang saya banggakan dan cintai seluruh pegawai PLN yang sekaligus merupakan muzaki YBM PLN. Adik-adikku, anak-anakku, harapan Indonesia yang di masa depan, juga serta segenap tamu dan seluruh hadirin yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, Yayasan Baitul Mal, Baiti atau Baitul, itu artinya adalah rumah. Dengan YBM PLN ini selama 16 tahun PLN punya rumah. Rumah itu adalah rumah kita bersama. Disinilah kita punya rumah di mana kita bisa melampiaskan rasa peduli kita kepada sesama. Jadi dalam 16 tahun ini, keluarga besar PLN memupuk semangat kebersamaan, punya semangat ukhuwah. Dan 16 tahun ini, keluarga besar PLN punya semangat saling tolong-menolong, saling peduli, saling merangkul, dan juga bisa membantu yang kurang mampu. 16 tahun ini keluarga besar PLN punya ruang untuk menjalankan bukan hanya profesionalismenya saja, tetapi juga bisa menjalankan tuntunan agama, yaitu menyucikan harta kita semuanya, membersihkan yang jadi haknya, dan juga memberikan yang menjadi hak para sesama. Disitulah YBM menjadi pilar yang sangat penting di PLN, yang bukan hanya menjadi organisasi, tetapi ini menjadi ruh. Ini adalah pancaran batin, ini kekuatan dari lubuk hati yang paling dalam dari setiap pegawai PLN untuk berjuang dalam bekerja, tetapi juga sekaligus berjuang bagi sesamanya. Untuk itu, saya ingin mengucapkan Sugeng Ambal Warso, ini dari Jawa. Rahajeng Wanti Warsa, ini kalau dari Bali. Selamat Urolahe dari Aceh. Kalau dari Bugis, Salama Matemu Taung. Selamat ulang tahun, selamat milad untuk Yayasan Baitul Mal PLN yang ke-16. Oplos dulu untuk YBM PLN yang luar biasa ini.
Kalau Baitul itu artinya rumah, YBM PLN ini telah menjadi rumah bersama kita. Sedangkan mal ini artinya harta, artinya kekayaan. Bapak Ibu sekalian, apa harta atau kekayaan YBM PLN? Di sini ada keikhlasan dari setiap insan PLN. Dan muncullah adanya zakat, muncullah adanya sedekah. Dan itu ada syariatnya. Nah, tetapi lebih dari itu, zakat dan sedekah ini adalah wujud dari solidaritas dari kita semuanya. Rasa empati, rasa tresno kita, rasa pangrasa kita kepada sesama manusia. Sesama dalam arti kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Inilah wujud dari persatuan kita. Untuk apa? Untuk gotong royong membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap hari ke YBM lah seluruh pegawai menyerahkan zakat dan sedekahnya. Saya, para BOD, para manajemen, hingga seluruh pegawai, semua insan PLN dalam satu semangat bersatu. Semangat inilah harta dan kekayaan kita yang paling penting. Letupan dari lubuk hati kita yang paling dalam. Keinginan kita untuk berbagi adalah harta dan kekayaan kita yang paling utama. Yang akhirnya dengan zakat dan sedekah seluruh insan PLN maka bisa dibagikan ke seantero Indonesia dalam bentuk bantuan, dalam bentuk program yang berkesinambungan dari Sabang sampai Merauke kepada yang membutuhkannya, kepada adik-adik, kepada anak-anak kita. Itulah harta dan kekayaan kita yang paling utama. Kita dapat menyinari sesama untuk seluruh Indonesia. Nih, aplaus lagi untuk YBM PLN yang luar biasa ini. Ada ribuan keluarga tidak mampu yang sudah kita rawat. Ada ribuan anak sekolah, baik yang dasar, baik yang menengah, baik yang hingga perguruan tinggi, yang akhirnya yang tadinya kesulitan untuk bersekolah, akhirnya sekarang sudah bisa, alhamdulillah, lancar bersekolah. Yang tadinya sempat kehilangan semangatnya, kehilangan arahnya, dengan bantuan ekosistem yang kuat, dukungan baik moral maupun dukungan program, maka bisa kembali bangkit, bersemangat kembali untuk menyongsong masa depan yang insya Allah bisa lebih cerah. Di sini saya mengakui hati saya tergetar, hati saya terharu melihat bagaimana kita sebagai sesama manusia bisa saling merangkul, bisa saling bergandengan, bisa saling menyentuh hati kita yang paling dalam, agar kita terus selalu optimis menatap masa depan. Bagaimana seluruh insan PLN dalam rumah YBM PLN ini terus bisa mengembangkan malnya, kekuatannya, untuk bisa semakin menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Saya merasakan betul semangat ini sehingga akhirnya kita punya semangat bahwa para muzaki ini bukan hanya membayar zakat saja, bukan malnya saja, tetapi juga mengembangkan sensitivitas, empati terhadap lingkungannya. Tetapi pada waktu itu kita belum punya platform
agar kita mampu menggerakkan kekuatan yang ada dalam PLN ini, bisa mengalokasikan batinnya, bisa mengalokasikan waktunya, lebih sensitif pada lingkungannya, lebih sensitif pada sesamanya. Untuk itulah kita mengembangkan program digitalisasi YBM PLN. Artinya apa? Bahwa seluruh kekuatan PLN ini akan menjadi ujung tombak agar program kepedulian kepada sesamanya ini bukan hanya tanggung jawab pada pengurusnya saja, tetapi tanggung jawab seluruh muzaki yang ada dalam organisasi PLN ini. Dengan adanya program digitalisasi ini, sehingga insan PLN semakin mudah menyerahkan zakat dan sedekahnya. Sehingga seluruh insan PLN ini semakin mudah mengabarkan bahwa ada daerah, ada masjid, ada sekolah, ada keluarga yang sakit, ada yang membutuhkan bantuan. Dan ini by name, by address. Dengan digitalisasi ini, kita makin perkuat kepedulian kita. Ini seperti crowdfunding yang memudahkan para muzaki atau penzakat ini, para musadik, pensedekah, untuk tambah lagi memberikan sumbangsih kepada mereka yang membutuhkan. Dengan sangat mudah, dengan sangat transparan. Nah, untuk itu, ini Pak Iskandar tadi sudah melaporkan, sudah ada ribuan muzaki yang bergabung ke YBM digital. Tetapi ini masih belum cukup. Nanti saya minta ada waktu khusus, acara khusus, agar para muzaki ini berbondong-bondong bisa masuk ke program digital ini. Nanti dari para POD akan bersama-sama juga masuk. Kami juga akan mengalokasikan waktu, kami akan mencoba di lapangan bagaimana kita harus peduli pada lingkungan sekitar kita. Baik yang di dekat rumah kita, ada yang aslinya dari Aceh sana, aslinya dari Sulawesi bagian selatan, aslinya dari Tulungagung, dari Sumatera Barat, dari Lampung, dari Bengkulu, dari Maluku, dari Kalimantan, bahkan dari Papua, dari Nusa Tenggara. Kita harus peduli lingkungan sekitar kita. Ada juga yang di sekitar pembangkit, di sekitar kantor kita. Kita akan bergerak bersama-sama menggunakan platform ini, sehingga program YBM ini menjadi program yang masif. Setiap insan PLN kita bangun sensitivitasnya, kita bangun empatinya, kita bangun suatu koneksi terhadap lingkungan di sekitar kita. Dan untuk itulah ke depan PLN kita berjuang bukan hanya secara profesional pada dunia kita, tetapi kita berjuang untuk menambah amal kita untuk tabungan di akhirat nanti. Di sini ada adik-adik, ada anak-anakku penerima beasiswa YBM. Kalian adalah harapan masa depan kami. Bukan cuma harapan dari PLN, tetapi kalian adalah harapan dari bangsa Indonesia ini. Kami di sini mendampingi adik-adik. Kami menemani adik-adik. Mohon adik-adik dalam proses perjuangan hidup tentu saja banyak sekali tantangan. Dalam menghadapi perjuangan hidup ini banyak sekali hambatan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang betul-betul memberikan suatu tamparan luar biasa, kesedihan luar biasa dari batin yang paling dalam. Tetapi adik-adik di sini tidak sendirian. Kami temani semuanya. Mohon adik-adik semuanya bisa menatap masa depan dengan lebih optimis. Di balik kesulitan itu, ya Allah ya Tuhanku, selalu ada
kemudahan. Apabila ada tantangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti sayang pada adik. Kenapa? Karena di balik tantangan itu selalu ada ruang untuk tumbuh berkembang. Di balik tantangan itu selalu ada tumbuh lebih kuat lagi. Nah, untuk itu saya memberi tugas pada adik-adik. Tugas kalian adalah untuk bermimpi. Bermimpi di masa depan, adik-adik semuanya bisa sukses. Di sini saya bisa merasakan getaran adik-adik. Ada nanti yang bisa bermimpi menjadi ustadz yang luar biasa. Punya umatnya bahkan jutaan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Di sini adik-adik bisa bermimpi, bisa menjadi profesional yang luar biasa. Ada yang bisa menjadi dokter, ada bisa menjadi insinyur, ada yang bisa menjadi pengusaha luar biasa. Atau adik-adik di sini ada juga yang nanti bisa menjadi pegawai PLN. Yang suatu ketika nanti bismillahirrahmanirrahim bisa menggantikan. Di sini ada saya sebagai direktur utama, ada Pak Bob direktur niaga, di sini ada Pak Didi direktur manajemen sumber daya manusia. Barangkali dengan dari kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik nanti bisa menjadi sukses di sini. Untuk itu tugas kalian adalah belajar dan terus belajar. Apapun tantangannya, mohon dihadapi dengan tegar. Apapun tantangannya, haruslah dihadapi sebagai romantisme perjuangan. Sehingga apa? Sehingga mimpi kalian bisa tercapai. Tugas kalian adalah menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah. Untuk itu, semuanya di sini insya Allah dengan keteguhan batin, dengan istiqomah, dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditemani kami semuanya, nanti insya Allah adik-adik di sini bisa sukses semuanya. Ada yang menjadi dokter, pengusaha, pemimpin BUMN, menjadi pejabat di daerah, pejabat nasional, dan kalau bisa ada yang bisa jadi presiden. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk itu sedangkan tugas dari kami Bapak Ibu di PLN dan YBM di PLN ini adalah menjadi orang tua yang terus mendorong sekuat tenaga kami agar kalian bisa terus berjuang, agar adik-adik semuanya terus bisa belajar dengan baik. Kenapa? Karena di tangan kalianlah nasibnya Indonesia besok ke depan itu ditentukan. Di tangan kalianlah jalan-jalan, bandara, jembatan, kantor-kantor akan dibangun. Di tangan kalianlah besok perusahaan PLN ini akan bisa hidup. Bukan di tangan saya, bukan di tangan Bapak Ibu yang ada di sini, tetapi di tangan kalian. Untuk itu, jangan pernah sekali-kali takut punya mimpi yang tinggi. Karena dengan punya mimpi, maka kalian akan berani untuk berjuang. Kalian akan berani untuk berusaha. Dalam kondisi sulit apapun, mungkin dalam kesedihan yang luar biasa, monggo dipersilakan adik-adik untuk menghela napas panjang-panjang. Moment of pause, tetapi perjuangan jangan pernah ditinggalkan. Apapun tantangannya, apapun kondisi sulitnya, tolong semua itu diperlakukan sebagai romantisme perjuangan, terus istiqomah maju ke depan. Nah, di sini mungkin adik-adik melihat ada Pak Alex Munaf, Pak Komisaris, orang hebat, doktor, dosen manajemen, profesor manajemen yang luar biasa. Di sini ada Pak Bob Saril, wah direktur niaga yang luar biasa. Ada Pak Didi Setiato, direktur manajemen sumber daya manusia yang performanya juga luar biasa. Ada saya direktur utama PLN yang wah enak, beda dengan kami.
Bapak-bapak itu yang disebut itu adalah orang-orang sukses. Bukan seperti itu adik-adik. Coba tanya ke Pak Bob, pernah nggak punya mimpi menjadi BOD-nya PLN? Jawabannya pasti tidak. Tidak pernah mimpi itu. Tanya Pak Alex Munaf, kalau ditanya 20 tahun lalu, apakah pernah mimpi menjadi seorang dokter, seorang dosen yang luar biasa menjadi komisarisnya PLN? Tidak mungkin itu bisa menjawab itu. Tanya Pak Didi, sama juga dengan saya. Apa pernah terbersit 10 tahun lalu kami semuanya ada di sini, saya menjabat direktur utama PLN? Tidak pernah. Tetapi adik-adik, yang bisa saya sampaikan ke adik-adik, pada waktu saya kecil, saya belajar apapun, saya memberikan yang terbaik. Saya hormati guru-guru yang memberi ilmu kepada kita semuanya. Sehari sebelum ada kelas, kita pelajari bukunya. Pada waktu di kelas, kami mencatat dengan baik. Setelah itu, kami betul-betul belajar mempersiapkan agar PR-nya bisa dikerjakan dengan baik. Selama saya juga kuliah di Amerika Serikat, setiap ada lab saya kerjakan sebaik mungkin. Ada kelas saya selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ada ujian saya pelajari bahkan 2 minggu sebelum ujian itu terjadi, saya sudah persiapkan satu persatu. Alhamdulillah lulus dengan baik. Kemudian juga saya masih teringat pada waktu saya mengambil program doktor di bidang ekonomi. Apakah adik-adik tahu, saya belum pernah mengambil kelas ekonomi sebelum saya mengambil program doktor tersebut. Saya belum pernah bekerja di sektor perekonomian sebelum saya mengambil program doktor tersebut. Jadi pada waktu saya mengambil program doktor tersebut, ya itulah pertama kali saya belajar tentang ekonomi. Tetapi alhamdulillah juga lulus juga. Kenapa? Ya itulah perjuangan. Satu persatu, halaman demi halaman dari buku dipelajari. Kalau belum mengerti, tolong dicatat. Kalau belum mengerti juga dibaca kembali. Belum mengerti juga bertanya kepada teman. Belum mengerti juga bertanya pada gurunya. Belum mengerti juga dipelajari lagi dengan seluruh kekuatan dari tubuh kita itu. Ingin menyelesaikan tugas agar ilmu ini betul-betul kita kuasai. Nah, satu persatu, tahu-tahu ujian, lulus. Ujian selanjutnya, lulus. Di akhir semester, nilainya alhamdulillah cukup bagus. Satu persatu. Nah, artinya apa? Orang tua saya, Bapak almarhum saya selalu memberikan wejangan ke saya. Banyak orang bisa memulai. Memulai itu apa? Oh, saya kepingin belajar ini. Saya kepingin menulis buku ini. Saya kepingin mempelajari sesuatu. Saya ingin mengerjakan sesuatu. Banyak orang bisa melakukan itu. Tetapi hanya segelintir saja yang mampu menyelesaikan keinginan tersebut. Karena untuk menyelesaikan itu butuh suatu istiqomah. Apapun tantangannya ya harus dihadapi. Apapun kesulitannya ya harus diselesaikan. Termasuk menjaga batin kita dari lubuk hati yang paling dalam tidak terpengaruh dengan kondisi eksternal yang kadang-kadang tidak bersahabat. Nah, untuk itulah adik-adik, saya mohon adik-adik semuanya, tolong saya memberi tugas untuk bermimpi. Pertama adalah untuk bermimpi. Kedua adalah tolong adik-adik, saya beri tugas untuk menjaga agar mimpi itu tidak bergeser. Mimpi itu tidak terganggu. Mimpi itu terus dijaga api perjuangannya. Itu tugas dari saya.
Saya juga mohon pada adik-adik juga untuk bekerja keras. Saya beri tugas perbanyak belajar. Saya beri tugas juga kepada adik-adik semuanya, jangan mudah lelah. Saya beri tugas kepada adik-adik, jangan mudah putus asa. Dan juga saya beri tugas kepada adik-adik agar selalu minta doa pada orang tuanya kalau masih ada, kepada paman, pada tantenya, pada teman-temannya. Perbanyak doa dari seluruh lingkungan adik-adik semuanya. Karena apa? Doa itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah dikabulkan. Kami di sini sekali lagi mendukung adik-adik semuanya. Kami terus mendoakan kalian dan kami terus mendoakan agar mimpi-mimpi dari adik-adik semuanya bisa terwujud. Ya Allah, berikanlah anak-anakku di sini kekuatan untuk terus berjuang dalam belajar. Anak-anakku ini adalah harapan kita semuanya. Harapan bangsa ini. Berikanlah mereka kekuatan untuk meraih mimpi-mimpinya. Kuatkanlah pundak mereka. Kuatkanlah kaki mereka. Ajarkanlah mereka agar tidak takut menghadapi tantangan dalam kehidupan. Ajarkanlah kepada mereka agar mereka tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun. Ajarkanlah mereka kasih sayang sehingga bisa menebar cinta kasih kepada orang tua mereka, kepada teman-teman mereka, kepada sesamanya. Bukakanlah pikiran mereka agar dalam setiap perjuangan mereka, dalam belajar mereka, dalam mengembangkan diri mereka, dan dalam mewujudkan cita-citanya bisa menjadi lancar. Berikanlah cahaya terang untuk anak-anak kita, agar dalam mengejar cita-citanya menjadi selalu menemukan jalan, selalu menemukan terang. Ya Allah, berikanlah kami semua insan PLN bersama dengan YBM PLN kekuatan agar bisa terus memberikan sumbangsih kepada sesama kami. Lancarkanlah upaya-upaya kami dalam terus menyinari masyarakat yang membutuhkan. Ridhoilah langkah kami, langkah-langkah YBM PLN, sehingga kami bukan hanya berjuang dalam kerangka profesionalisme, dalam kerangka dunia, tetapi juga mengembangkan amal-amal dalam kerangka dunia akhirat kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mentari terbit bercahaya, semua alam terkena sinarnya. YBM PLN, rumah kita bersama, satukan kekuatan, menerangi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo atas inspirasi yang luar biasa di kesempatan hari ini.